Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mal'a ainahu minal haram, siapa yang memenuhi matanya daripada yang haram, maka malah Allah Ta'ala yaumal qiyamah, Allah Ta'ala penuhi juga nanti matanya di hari kiamat minan nar, daripada api neraka. Artinya orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, perutnya. Maka dia tidak mau memasukkan ke dalam perutnya itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sekalipun sogok. Ada salah seorang ulama di Palangka sini dulu, orangnya udah meninggal, Allah yarham. Di Presiden, aku didatangi orang tuh orang yang bos lah, hendak menunjuki aku sekian ratus juta, tapi catatan aku harus mengizinkan kalau di sana akan didirikan tempat maksiat. Sidin kada mau, beliau tidak mau waktu itu. Kemudian ya intinya tidak mau. Nah ini menahan diri daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ada hadis Nabi, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama' ma damatil kaluqmah fi batni wa in mata 'ala tilkal halah fa ma'wahu jahannam. Apabila masuk satu suap daripada yang haram di perutnya anak cucunya Nabi Adam, maka setiap malaikat melaknatnya yang ada di bumi dan di langit selama satu suap itu tadi masih ada di dalam perutnya. Jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tempatnya di dalam neraka. Artinya orang ini kada sempat bertaubat. Kalau bertaubat, maka taubatnya asal taubatan nasuha diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tangannya kada digunakan untuk meraih yang haram. Nah ini contoh yang ulun contohkan yang tadi itu. Tadi itu disogok orang tadi itu, dia tidak mau. Nah, maka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat itu ada satu perkampungan, yang mana satu perkampungan itu tersebut ada setiap kampung itu pulang ada rumahnya tuh yang daripada zabarjadah yang berwarna hijau. Di sana perumahan bagus banget, ada membayangkan kita. Nah, tidak menempati rumah tersebut kecuali orang yang disuguhkan kepadanya sesuatu yang haram, tapi dia bisa menolak. Sulit seperti inilah di akhir zaman ini sulit. Nah, tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Banyak orang hendak anaknya jadi, mohon maaf, jadi pegawai kerjaan apalah, nyogok dulu, ya enggak? Akhirnya berhasil, tapi ingat hati-hati. Dari hasil sogokan itu, maka setiap bulannya bisa jadi itu adalah haram. Maka kata Nabi, kullu lahmin nabata al-haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh, yang berkembang daripada hasil yang haram, maka neraka yang lebih utama. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Kemudian berikutnya, kedua kakinya tidak melangkah ke tempat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi melangkah ke tempat yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendatangi majelis ilmu, mendatangi sahabat dan ulama-ulama dan juga orang-orang yang soleh, dan mendatangi tempat-tempat kebaikan lagi. Kemudian yang terakhir, ta'atuhu, taatnya. Oh, bisa dilihat dari ketaatan seorang. Iya, orang ini mau taat apa tidak? Oh, mau. Baik, setelah dia mau taat, dia beramal itu untuk apa? Untuk Allah atau untuk manusia? Nah, itu lagi ikhlas apa tidak? Nah, makanya kemarin saya cerita ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dipanggil oleh tetangganya. Ya Ahmad, ta'al. Baik, datang. Setelah sampai ke sebelah, enggak jadi tetangga tadi. Enggak jadi. Udah balik lagi, panggil lagi, bolak-balik sampai beberapa kali. Tetangga bingung, dia mau ngolok-ngolok tadi. Ahmad, kamu ini kenapa? Saya sudah berbuat jahat sama kamu, tetapi kenapa kamu masih berbuat baik sama saya? Artinya mau datangi. Kata beliau, karena Allah menyuruh saya untuk senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Ya Allah. Ya, kalau kita kayak apa biasanya? Orang baik bisa baik kita kadang-kadang ya. Nah, tapi kalau orang jahat, kita bisa lebih jahat lagi itu. Tapi tidak, Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan,
Allah yang menyuruh aku untuk berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangganya tidak berbuat baik kepada dia. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya untuk berusaha menjadi hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah. Dan karena dari takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan senantiasa dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan juga mendapatkan insya Allah ma'rifat, kenal betul kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kita memulai aktivitas, entah itu di kamar, di rumah kita ataupun di kerjaan kita, semangatnya adalah semangat kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah akan ada nilai ibadahnya. Karena khairun nas, sebaik-baik manusia, dan anfa'uhum linnas, itu orang yang paling manfaat, orang yang paling menunjukkan kinerja terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berefek, berimbas. Insya Allah nanti kalau kita di kantor ini, insya Allah layanan akan bisa maksimal kepada tamu hotel kita, dan insya Allah akan berimbas juga nanti pada kesejahteraan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab mungkin dipersilakan.